مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja yang berada di Karimun, di luar Karimun, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, warga negara Indonesia dan seluruh dunia Islam. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-18 bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tanda-tanda kiamat. Pada malam hari ini yaitu sampai kepada pembahasan tanda-tanda yang ke-7 dan yang ke-8, yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafidtu dari Abdullah bin Amr, kata Sayyidina Abdullah bin Amr, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'du. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Abdullah bin Amr, saya hafal suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku belum lupa. Jadi masih sangat ingat. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalal ayati khurujan tulu asyamsi min maghribiha wa khurujud dabbah ala nasi duha wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qaribah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal tanda-tanda kiamat yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah atau hewan yang melata. Dabbah itu semua yang melata di bumi. Berbagai pendapat para ulama, ada yang mengatakan berupa unta, seperti semua yang melata, maksudnya bukan hewan yang terbang. Dabbah ya semacam unta, lembu, itu disebut dengan dabbah. Sebagian pendapat ada mengatakan yaitu unta di zamannya Nabi Saleh, unta yang disapih di zamannya Nabi Saleh. Jadi ada untanya Nabi Saleh, kemudian ada seekor unta anaknya yang disapih. Itu nanti akan keluar lagi di akhir zaman. Itu sebagian pendapat. Kemudian wa khurujud dabbah ala nasi duhan, yang nanti dabbah tersebut akan keluar di waktu duha. Wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariba. Jadi di antara keduanya ini, antara terbenamnya matahari dari arah barat dengan keluarnya dabbah ini, mana di antara dua ini yang dulu, kemudian yang berikutnya langsung menyusul dengan segera. Jadi yang dimaksud di sini yang disebut oleh Rasulullah awal tanda-tanda kiamat yang di sini adalah tanda-tanda yang sudah sangat-sangat sekali hancurnya bumi. Sedangkan kalau tanda-tanda Imam Mahdi itu benar tanda-tanda juga, tetapi itu tanda-tanda yang masih ada waktu yang lama, ya.
Karena Imam Mahdi juga masih sampai 7-8 tahun, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa masih ada 40 tahun. Sedangkan yang dimaksud Rasulullah SAW di sini, inna awal ayat khurujan tul asyamsi, sesungguhnya tanda-tanda pertama mau kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ini maksudnya pertama untuk tanda-tanda yang sangat dekat, tinggal hancurnya bumi saja. Kalau sudah terbitlah matahari dari arah barat, berarti kiamat sudah sangat dekat. Kata Rasul, kemudian keluarnya dabbah, hewan ini. Mana yang dulu? Bisa jadi terbitnya matahari dulu dari arah barat, bisa jadi dabbah dulu keluar. Antara keduanya kata Rasulullah, mana yang duluan nanti disusul yang berikutnya. Tidak lama. Kalau umpamanya matahari dulu terbit dari arah barat, kemudian terbit, kemudian dabbah segera keluar. Ataupun dabbah keluar, kemudian matahari terbit dari arah barat. Ini akan fasenya sangat cepat. Nah, ini fase-fase finishing untuk kiamat. Nah, tidak membutuhkan waktu yang lama seperti tanda-tanda kiamat yang sebelum-sebelumnya. Qala ta'ala wa idza waqal qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika sudah sampai perkataan itu atas mereka, maka kami akan mengeluarkan dabbah. Kami akan mengeluarkan dabbah dari bumi. Dan dabbah itu nanti akan berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia dulu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman. Jadi dabbah itu nanti bisa berkata-kata seperti manusia. Bukan seperti dabbah biasa. Dia akan bisa berkata-kata seperti manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Qala al-mufassirun, hadhil ayat al-karimah ja'a fiha dzikru khurujid dabbah. Wa inna dzalika yakunu inda fasadin nasi wa tarkim awamirallah wa tabarrihim minal haqq. Para mufassir mengatakan keluarnya dabbah ini yaitu ketika orang-orang dalam keadaan rusak. Manusia ini, dunia ini dalam keadaan rusak. Dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kebenaran. Ini. Jadi nanti dabbah itu keluar waktu sudah manusia ini sudah bejat. Sudah meninggalkan kebenaran, kerusakan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, baru dabbah itu keluar. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa qal qawlu yakunu bi mautil ulama wa dhahabil ilm wa raf'il Qur'an summa qala akhiru tilawatil Qur'an qabla ayyurfa. Kejadiannya ini nanti rusaknya manusia ini, kemudian orang-orang meninggalkan kebenaran ini disebabkan bimautil ulama. Ketika ulama-ulama ini meninggal, wafat, ulama wafat, ulama kebanyakan wafat. Maka dengan wafatnya ulama, ilmu akan hilang. Kalau ulama dah wafat, dia akan mati membawa ilmunya, akan meninggal dengan membawa ilmunya. Tambah banyak manusia, karena periode itu tambah lama akan tambah mutunya tambah berkurang. Ketika ulama periode tahun ini meninggal, lebih alim daripada yang setelahnya. Yang setelahnya lebih alim daripada yang setelahnya. Jadi nanti kerusakan itu akan merata di mana-mana ketika ulama-ulama sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahabil ilim, otomatis orangnya bodoh-bodoh semuanya. Karena dengan ilmu inilah orang tahu. Wa raf'ul Qur'an, akhirnya Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, banyaklah kalian membaca Al-Qur'an sebelum Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an baca, Al-Qur'an dibaca sebelum Al-Qur'an nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kata Rasulullah SAW. Jadi nanti ada suatu saat ketika tulisan-tulisan Al-Quran di mushaf-mushaf ini hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu petanda kiamat sudah sangat-sangat dekat sekali. Wa kama huwal halu fi akhbari tuli syamsi min maghribiha wa tuli zamaniha wa kadzalika al halu fi khurujid dabba atharu khuruji 'ala nas wa yatulu zamanu ba'daha kama rawa al Imam Ahmad an Abi Umamah yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam takhrujud dabbah fa nasimun nasa ala kharatihim ay unufihim summa yughmiruna ay yaksuruna fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dabbah itu akan keluar, kemudian dia akan menyetempel hidung-hidung manusia. Dan nanti dia akan bertambah banyak. Jadi di dalam satu keterangan, dabbah ini nanti dia akan memberi setempel kepada orang-orang yang kafir di wajahnya. Sampai setempel kepada orang yang kafir di wajahnya. Dan untuk orang-orang yang bertakwa justru wajah itu bersinar. Tetapi untuk orang-orang yang kafir wajahnya disetempel, jadi nampak mana kafir, mana mukmin, mana kafir, mana mukmin nampak. Kemudian sampai dabbah itu berkembang. Jadi ada sebagian pendapat mengatakan dabbah itu bukan hewan besar tapi hewan kecil. Ya, semacam virus, semacam bakteri yang sehingga dia bisa memberi cap pada wajah-wajah orang-orang yang kafir. Hatta yasara rajulul ba'ira fa yuqalu mimman istaraitahu fa yaqulu min ahadil mukhattamin. Sampai nanti akan datang suatu zaman, jadi dabbah ini dia menyetempel wajah orang-orang kafir. Distempel ini kafir, ada stempelnya. Hakikatnya bentuknya seperti apa wallahu alam, tetapi ada stempelnya. Sampai begitu banyaknya orang yang distempel, dia ada dua orang. Orang yang mukmin akan wajahnya bersinar, kemudian orang-orang yang kafir wajahnya akan distempel oleh dabbah ini tadi. Jadi menjadi ciri khas. Jadi manusia itu nampak terbagi menjadi dua golongan. Sampai dikatakan ketika ada seorang memberi onta, ditanya, kamu beli dari siapa? Kata saya memberi dari orang yang distempel wajahnya. Berarti orang yang distempel kafir oleh dabbah itu tadi. Warwa al-Imam Ahmad wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala takhruju ad-dabbatu wa maha asa Musa wa khatimu Sulaiman alaihi salam fa takhtimul kafira anfal kafir wa takhtimul kafira anfal kafir bil khatam wa tajlu wajal mu'min bil asa hatta inna al-khwan ay al-mujtami'una ala ta'amin fal khwan wal khwanu ma yudu ali ta'am indal akal yajtami'una ala akhwanin fa yaqulu hadza ya mu'min wa yaqulu hadza ya kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, dabbah itu akan keluar dan dia padanya tongkatnya Nabi Musa dan khotam stempel cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi zaman dulu itu khotam itu cincin itu untuk ngecap. Seperti khotamnya Rasulullah itu untuk menyetempel surat, itu pakai namanya khotam. Dia sekaligus untuk cincin, dia sekaligus untuk stempel. Itu khotam. Jadi nanti dabbah itu keluar, dia akan membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Dan nanti dabbah itu akan memberi cap pada hidung-hidungnya orang kafir. Orang-orang kafir itu dicap hidungnya. Ini kafir dicap sama si dabbah itu tadi. Jadi wallahu a'lam nanti hakikatnya bentuknya seperti apa, tidak ada keterangan yang jelas. Yang penting secara global kita beriman nanti akan keluar dabbah atau hewan yang bisa berkata-kata seperti manusia, yang bisa menceritakan kepada manusia bahwa dulu orang-orang tidak beriman. Kemudian ditambah lagi hewan itu nanti dia yang akan memberi cap kepada mana yang kafir, mana yang mukmin. Wa tajlu wajhanul mu'min bil asa hatta, dan yang kedua dabbah itu memberikan wajah bersinar bagi orang-orang yang beriman dengan tongkatnya Nabi Musa. Dengan tongkatnya Nabi Musa ini nanti wajah-wajah orang-orang mukmin ini bersinar. Wajah-wajah orang kafir distempel pakai
cincinnya Nabi Sulaiman, sehingga nampak di situ di hidungnya, nampak ciri khas dia itu kafir. Sampai dikatakan di sini ketika orang-orang yang suka berkumpul makan bersama-sama, sedang berkumpul di dalam jamuannya begini, mereka mengatakan, "Hei mukmin, hei kafir, hei mukmin, hei kafir." Dari mana? Nampak dari wajahnya. Jadi nanti ketika dabbah itu keluar, wajah orang mukmin dan wajah orang itu kafir nampak. Memang dicap betul sama dabbah itu tadi. Jadi orang sampai nampak jalan-jalan makan bersama gini nengok, oh ada nampak ini bersinar, ini mukmin, ini hidungnya dicap, ini kafir. Jadi ya mukmin, ya kafir, ya mukmin, ya kafir. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang sudah hampir finishing kiamat. Nah ini, jadi memang sudah distempel, sudah tidak bisa taubat lagi. Kenapa? Karena ketika matahari sudah terbit dari arah barat, sudah tertutup pintu taubat. Tinggal distempel aja, mana mukmin, mana kafir, udah distempel, tidak bisa berubah sudah. Jadi keluarnya dabbah ini sekedar memberi tanda saja, mana ini mukmin, yang mukmin dia akan selamat, yang sudah kafir taubat tidak bisa. Sampai iblis pun nak taubat tak bisa. Macam mana nak taubat? Tidak bisa. Jadi ketika itu sudah ditutup pintu taubat. Jadi orang itu dipanggil hei kafir, hei mumin, hei kafir. Ya, itu memang sudah nampak dari ciri-ciri secara zahirnya. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang kafir mau bertaubat sudah tidak bisa. Sekarang pintu taubat sudah tertutup. Tidak bisa lagi. Wa qad zakaru annaha takhruju min Makkah al-Mukarramah min adamil masajid wa ruwiya fi dzalika ahaditsun minha. Marwa at-Tabarani fil Awsat an Hudzaifah bin Asid qala takhruju dabbatu min adamil masajid fa bainama hum idh dabbatil ardu fa bainama hum kadzalika tasadda'at. Jadi nanti dabbah ini, hewan ini akan keluar dari mana? Hewan ini nanti akan keluar dari masjid yang paling besar. Mana masjid yang paling besar? Masjidil Haram. Masjid terbesar, Masjidil Haram. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW dulu, zaman Rasulullah, Masjidil Haram kan kecil. Jadi Rasulullah tuh sudah bilang, nanti dabbah tuh akan keluar di masjid yang paling besar. Kan bisa saja, kan namanya masjid itu mau dibesarkan, mau dikecilkan, kan bisa saja Indonesia mau bikin masjid lebih besar dari Masjidil Haram, kan bisa saja. Tetapi Rasulullah ini memang sudah istilahnya sudah isyarah, menunjukkan ternyata di Masjidil Haram itu yang akan menjadi masjid yang paling besar di dunia ini, paling besar. Umpamanya Dubai ini nak bikin masjid lebih besar dari Masjidil Haram, mungkin bisa saja. Tapi siapa yang mau masuk? Kalau Masjidil Haram ini karena memang seluruh kaum muslimin yang haji di dunia ini ketika datang berjuta-juta. Jadi kata Rasul, bahasanya Rasulullah nanti takhrujud dabbatu min adamil masajid. Dabbah ini nanti akan keluar dari masjid yang paling besar. Fa bainahum iddabatil ardu, ketika mereka sedang duduk-duduk di masjid, orang-orang sedang duduk-duduk santai di masjid, fa bainahum kadzalika tasadat, tiba-tiba bumi ini terbelah. Jadi dabbah itu dia keluarnya dari dalam bumi. Dabbah itu keluarnya dari dalam bumi, bukan keluar dari kandang, bukan. Dia bumi ini terbelah, dabbah ini keluar. Itu dabbah. Seperti dulu untanya Nabi Soleh keluarnya dari batu. Makanya ada satu pendapat mengatakan ini adalah unta sapihannya untanya Nabi Soleh, sebagian pendapat, ya. Sebagian pendapat mengatakan bukan itu. Jadi ulama pun berbeda pendapat. Tapi intinya yang dimufakati dabbah itu akan keluar dan termasuk tanda-tanda kiamat. Dan sangat tanda-tanda sudah tanda-tanda yang sudah akhir sekali kiamat. Jadi nanti akan keluar dari Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Karena masjid yang terbesar. Wakila inna laha salasata khurujat kama ja'a fil hadis Hudzaifah bin Asid indal Hakim qala laha salatu khurujat wa dzakara al hadis abituli qala hadza hadisun sahih ala sati shaykhan wa lam yukhrija. Jadi dikatakan nanti dabbah itu akan keluar 3 kali, ya, akan keluar 3 kali. Qala summa bainama an-nasu fi 'azamil masajid 'ala Allahi hormatan wa akramiha al-Masjidil Haram.
Kemudian ketika orang-orang di masjid yang terbesar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang paling mulia yaitu Masjidil Haram, lam tar'ahum illa wa ya targhu baina rukni wal maqam. Jadi nanti dabbah itu tinggalnya tuh antara rukun wal maqam, antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Tinggalnya itu di situ dia. Jadi tinggalnya dabbah itu nanti di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Karena timbulnya juga di situ. Nah, timbulnya juga di situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala takhrujud dabbatu bi ajyad. Ada satu hadis mengatakan bahwa sesungguhnya dabbah itu akan keluar di Ajyad. Ajyad ya di daerah Mekah situ. Nah, Ajyad ya di daerah Mekah situ dekat Masjidil Haram situ. Ajyad namanya satu. Ini satu pendapat di dalam periwayatan sebuah hadis. Wa akhraja at-Tabarani wa Ibnu Mardawih wa Ibnu Marduyah atau Mardawih an Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu qala idza tala'ati syamsu min maghribiha kharra iblisu sajida yunadi wa yajhar. Ketika matahari terbit dari arah barat, kharra iblisu sajida, maka iblis langsung bersujud. Matahari terbit dari arah barat, iblis langsung sujud. Langsung sujud. Yunadi wajar, dan dia memanggil-manggil, teriak-teriak memanggil-manggil iblis itu. Ilahi murni asjudu liman syait. Kata iblis, ya Tuhanku, perintahlah aku untuk bersujud kepada siapa saja yang kau suruh. Siapa saja yang kau mau, perintah aku sujud, kata iblis. Kenapa dulu iblis itu? Sebabnya iblis itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Itu karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian iblis minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun, minta umurnya dipanjangkan sampai hari kebangkitan. Akhirnya dipanjangkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Iblis tak ada yang mati, tak mati-mati. Makanya ketika matahari terbit dari arah barat, tahu iblis kiamat. Ini sudah jelas kiamat, ini sudah. Lantas iblis langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya Tuhanku, perintahlah. Dia mau taubat iblis nih. Iblis mau taubat. Manusia aja taubat tak diterima, apalagi iblis. Waktu matahari ini sudah terbenam, terlambat. Kalau nak taubat sekarang, jangan nunggu matahari terbit dari barat. Nanti kalau terbit, kita tak tahu kapan terbit dari arah barat. Jadi ketika terbit, langsunglah iblis itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, ya Allah, perintah aku suruh saja kepada siapa saja aku sujud. Gitu iblis. Kemudian fa najtami'u ilaihi zabaniyatun fayaqulun, kemudian malaikat-malaikat azab, ya, zabaniyah, penjaga neraka, berkumpul. Ya sayyidana ma hadza tadarru fayaqulu inna ma sa'altu rabbi ayunzirni ilal waqtil ma'lum wa hadzal waqtul ma'lum. Kata malaikat-malaikat zabaniyah, ini apa? Tadarru ini, merendahkan diri ini kenapa ini? Dulu kok tidak? Kenapa? Sekarang ini kok iblis ini begitu merendahkan diri memohon kepada Allah? Ini apa-apaan ini? Kata iblis, innama sa'altu rabbi yunzirani ila yaumil waqtil ma'lum, ilal waqtil ma'lum. Kata iblis, sungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya aku ini dipanjangkan umurnya sampai hari yang sudah dimaklumi. Dan hari ini adalah hari yang dimaklumi. Sekarang ini kiamat, inilah hari yang dimaklumi. Sudah, habislah. Kisah iblis habis. Habislah. Jadi iblis pun sudah putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ketika matahari sudah terbit dari arah barat, dan kemudian dilanjutkan dengan dabbah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
La taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Fadzalika hina la yanfa'un nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Maka ketika dia sudah terbit dari arah barat, maka semuanya manusia akan beriman, termasuk iblis tadi. Iblis pun nak beriman. Semua manusia akan beriman. Amanu ajmaun, semuanya beriman kepada Allah, beriman takut. Yang sudah kiamat besok. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dan hari itu adalah hari di mana tidak lagi bermanfaat iman itu pada diri seseorang yang apabila dia tidak beriman sebelumnya. Jadi kalau sudah begitu, matahari dah terbit dari arah barat, iman tidak ada. Maksudnya yang belum beriman, ketika dia langsung beriman pada waktu itu, hari itu imannya tidak ada gunanya. Tak ada gunanya, mesti iman lah. Karena sudah nampak kiamat di depan mata. Tak iman mau ngapa lagi? Iblis pun mau beriman. Apalagi manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Jadi hari itu hari di mana imannya seseorang itu tidak bermanfaat baginya apabila dia tidak beriman sebelum matahari terbit dari arah barat. Au kasabat fi imani khaira. Ini adalah tanda-tanda yang sudah sangat dekat sekali hancurnya dunia. Juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal sittan." Yaitu tulu asyamsi min maghribiha awid dukhan awid dajjal awid dabba aw khasata ahadikum aw amril ammah. Jadi cepat-cepatlah kalian itu beramal sebelum ada 6 perkara. Di antaranya di situ disebutkan terbitnya matahari dari arah barat dan dabbah, juga ada dajjal di situ. Jadi ini tanda-tanda bahwa di situ sudah tidak lagi berguna orang yang mau beriman pada hari itu apabila dia tidak mau beriman pada waktu yang sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita nikmatnya, keimanan, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah, ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan zahir dan batin, ya. Karena tanpa dengan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menjadi hamba-hambanya yang taat. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Kita tidak ada kekuatan untuk kuat beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya dabbah sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi yakin bahwa kiamat itu mesti terjadi. Dan kita juga dengan adanya yang demikian, kita mudah-mudahan lebih lagi bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.